Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Arifix. Okay, today I'm going to explain about how to expressing the opinion. Or in other words, we can say how to asking, giving, and declining an opinion to another person. Okay, this subject is for the second grade of junior high school. So all of you, if you stay in the second grade of junior high school, can attend for this video and follow this video from the beginning until the end. Oke, hari ini Mr. Arif akan memberikan pelajaran tentang bagaimana sih memberikan pendapat, bagaimana sih meminta pendapat, dan bagaimana sih menolak pendapat seseorang. Jadi dengan kata lain kita sebut dengan asking, giving, and declining an opinion to someone or to another person. Oke? Jadi sebelum kita berlanjut ke video selanjutnya atau tentang penjelasan dari asking, giving, and declining an opinion, meminta, memberikan, atau menolak pendapat. Jadi bagi adik-adik yang baru saja mengunjungi YouTube channel video saya ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar adik-adik bisa mendapatkan video terupdate atau terbaru dari saya tentang pelajaran bahasa Inggris lagi. Oke, jadi langsung saja kita memasuki penjelasan dari giving, asking, and declining an opinion. Jadi ketika kita ingin memberikan pendapat atau ingin meminta pendapat seseorang atau ingin menolak pendapat seseorang, jadi itu ada aturannya, ada cara-caranya. Bagaimana sih kita menolak pendapat seseorang, bagaimana sih kita meminta pendapat seseorang, dan bagaimana sih kita menerima pendapat seseorang. Jadi tidak boleh sembarangan. Oke, jadi sebelumnya saya ingin memberikan terlebih dahulu pengertian dari asking, giving, and declining an opinion. Jadi asking adalah artinya meminta, giving artinya memberi, dan declining artinya menolak. Jadi asking, giving, and declining adalah meminta, menerima, atau menolak an opinion, menolak pendapat. Jadi ketika ada orang ingin meminta pendapat, maka kalau di dalam bahasa Inggris itu ada cara-caranya, ada ekspresi-ekspresi yang harus kita kemukakan ketika kita ingin memberikan pendapat, ketika kita ingin meminta pendapat, atau ketika kita ingin menolak pendapat, ya. Jadi itulah pengertian dari asking, giving, and declining an opinion. Jadi contoh kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti ini misalnya, tolong Udin, bagaimana pendapat kamu? Nah, itu adalah meminta pendapat. Kalau yang dikatakan dengan memberi pendapat seperti ini, menurut pendapat saya, sekolah daring itu dapat membuat siswa itu malas. Nah, seperti itu. Itu adalah pendapat, itu memberikan pendapat. Nah, bagaimana sih kalau dengan menolak pendapat? Kalau menolak pendapat, katanya seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia. Saya tidak setuju dengan pendapat kamu, karena menurut saya pendapat kamu itu bertolak belakang dengan ini. Nah, seperti itu. Itulah contoh bahasa Indonesianya. Nah, sekarang supaya adik-adik mengerti dan apa sih ekspresi-ekspresi dalam meminta pendapat, memberikan pendapat, atau menolak pendapat, mungkin adik-adik penasaran. Ini berikut adalah beberapa ekspresi memberikan pendapat, meminta pendapat, dan juga menolak pendapat. Jadi berikut ini adalah ekspresinya. Jadi yang pertama itu saya akan memberikan ekspresi yaitu asking for opinion. Asking itu adalah meminta pendapat, ya. Meminta pendapat itu adik-adik bisa gunakan ekspresi-ekspresi berikut ini. Nah, yang pertama itu adalah what is your opinion about my problems?
Jadi, what is your opinion about my problems? Jadi, bagaimana pendapat kamu dengan masalah saya ini? Nah, itu adalah meminta pendapat, ungkapan meminta pendapat. Yang kedua, what is your idea? Bagaimana pendapatmu? Atau apa sih idemu? Nah, itu adalah salah satu ungkapan untuk meminta pendapat. Selanjutnya, what do you feel? Bagaimana perasaanmu? Nah, kalau ditanya perasaanmu, pasti orang yang ditanyakan perasaan itu pasti memberikan pendapatnya tentang perasaan dia. Nah, itu dia. Selanjutnya, do you think it is okay if I call him? Apakah kamu berpikir ini akan baik-baik saja jika saya telepon dia? Otomatis orang yang kita tanya pendapat itu, orang yang kita minta pendapat itu akan menjawabnya dengan pendapat dia. Nah, selanjutnya terakhir, do you have any idea? Apakah kamu ada ide? Nah, itu juga termasuk ekspresi. Nah, selanjutnya kita berlanjut untuk ungkapan atau ekspresi cara memberikan pendapat. Nah, tadi meminta pendapat, nah sekarang kita berlanjut ke ekspresi cara memberikan pendapat. Ketika kita ingin memberikan pendapat kepada seorang yang menanyakan pendapat kita, maka kita bisa ucapkan dengan menggunakan ekspresi-ekspresi berikut. Yang pertama, I think, menurut saya. Arti I think itu adalah menurut saya. Contoh, misalnya diminta pendapatnya seperti ini. What is your opinion about my problem? Nah, yang diminta pendapat menjawabnya, I think your problem is very bla 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 bla. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ungkapan atau ekspresi giving opinion yang kedua yaitu in my opinions, menurut pendapat saya. Nah, itu artinya. Yang ketiga, we had better do this then, nah seperti itu. We had better do sing than read poetry, nah, seperti itu. Nah, jadi itu memberikan pendapat. Selanjutnya ungkapan yang keempat itu I think so. Saya berpendapat seperti itu juga. Nah, itu juga termasuk memberikan pendapat. Dan yang terakhir, ungkapan memberikan pendapat itu to my mind, menurut pikiran saya atau menurut pendapat saya, ini. Jadi kamu bisa kemukakan alasannya atau bisa kemukakan pendapat kamu setelah mengucapkan kata to my mind, school by Daring Method is very successfully in Indonesia. Boleh seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke declining opinions, menolak pendapat atau tidak setuju dengan pendapat tersebut. Bagaimana sih ekspresi-ekspresinya? Yang pertama itu I don't think it is a good idea. Saya tidak berpikir itu adalah ide bagus. Nah, itu berarti kita menolak pendapat. Yang kedua, sorry, I don't have one. Sorry, saya tidak memiliki itu, tidak memiliki yang kamu maksud. Tidak mengerti yang kamu maksud, berarti dia tidak setuju atau tidak sependapat. Yang ketiga adalah I have different opinion. Saya memiliki pendapat yang berbeda. Menurut saya, nah itu berarti kalau saya memiliki pendapat yang berbeda, berarti itu adalah tidak setuju dengan pendapat orang yang sebutkan pendapatnya tadi. Nah, selanjutnya yang keempat, I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu. In my view, menurut pendapat saya, ini. Jadi seperti itu. Itu ada ungkapannya. Dan yang terakhir adalah I disagree with your idea. Saya tidak setuju dengan pendapat kamu. Jadi langsung dibilang tidak setuju. Nah, itu adalah beberapa ungkapan atau ekspresinya. Oke, supaya adik-adik lebih jelas lagi bagaimana sih cara meminta, memberikan, dan juga menolak sebuah pendapat. Jadi berikut ini ada contoh dialog di mana di dalam dialog tersebut ada ungkapan meminta pendapat, memberikan pendapat, dan juga menolak pendapat. Oke, kita langsung mulai. Ini dialognya. This is dialogues about asking and giving for opinions. Okay, this dialogue is happening in the classroom among Miss Susan, Tom, Lisa, Donnie, and all of the students. Okay. Mrs. Susan said, "What is your opinion on studying abroad?" So Tom answered, "In my opinion, it is a great opportunity." Mrs. Susan gave the response, "Very good. What is your view on this, Lisa?"
Lisa answered, "Well, I think it is not a good idea, especially for girls." Mrs. Susan said, "Good. Anybody has another opinion?" And Donnie finally answered, "Yes, I have. I strongly believe that going abroad is a great idea." And Mrs. Susan said, "Good. All your answers are correct, student. Thank you, ma'am." Nah, jadi di sini yang jadi patokan kita di dalam dialog ini adalah kata meminta atau ekspresi meminta pendapat. Di manakah ekspresi meminta pendapat itu? Ya, yang pertama yaitu Miss Susan berkata, "What is your opinion?" Jadi, what is your opinion itu adalah ekspresi meminta pendapat. Ingat ya. Selanjutnya, ekspresi giving an opinion, memberikan pendapat. Di manakah ekspresi memberikan pendapat? Ya, ekspresi memberikan pendapat itu ada pada si Tom. In my opinion, it is a great opportunity. Itu adalah ekspresi memberikan pendapat. Ingat ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ekspresi menolak pendapat. Di manakah ekspresi menolak pendapat? Coba adik-adik lihat di situ. Menolak pendapat itu ada pada si Lisa. Ya, ada pada si Lisa yang Lisa mengatakan, "Well, I think it is not a good idea. I think it is not a good idea, especially for girls." Itu adalah contoh ekspresi menolak pendapat. Jadi udah jelas ya. Oke, dengan contoh dialog tadi, dari dialog itu adik-adik bisa pelajari ekspresi-ekspresi meminta pendapat, memberikan pendapat, atau menolak pendapat. Pertama tadi asking for opinion, giving for opinion, and declining an opinion. Nah, itu dia ketiga-tiga. Jadi biar adik-adik lebih jelas lagi, berikut ada soal sebanyak 10 soal saja, pilihan ganda atau multiple choice. Adik-adik bisa kerjakan di buku latihan adik-adik di sekolah supaya adik-adik bisa kasih tahu ke guru bahasa Inggrisnya. Dan juga adik-adik boleh juga mengerjakannya di kolom komentar. Tapi kalau di kolom komentar terlalu banyak ya, karena 10 soal. Oke, jadi bisa ditulis di buku latihan di rumah. Ini sebanyak 10 soal. Jadi ini dia soalnya. Oke. Yang pertama yaitu antara ini soal optionnya atau pilihan gandanya itu sebanyak 5, itu A, B, C, D, E. Ada A, B, C, D, E. Sebanyak 5 pilihan. Jadi biar adik-adik lebih mudah lagi, karena banyak pilihan, adik-adik bisa buat pertimbangan dengan pilihan jawaban tersebut ya. Oke, soal nomor 1 yaitu Ani ... Ida menjawab, "I think it's agreed." Kalau si Ida menjawab seperti itu, maka apa yang dikatakan oleh Ani? Maka pilihlah jawabannya antara A, B, C, D, dan E. Yang A, have you read this book? B, what do you think of this book? C, what is it? D, do you know this? And E, how do you do? Pilih jawaban antara satu itu ya. Soal nomor 2, Ani dan Ida juga. Ani ... Ida menjawab, "I love it." Saya suka itu. Jadi, apakah kira-kira yang dikatakan Ani sehingga Ida berkata I love it? Maka jawabannya adalah pilih antara A, B, C, dan E. A-nya yaitu how do you like this place? B, what does it mean? C, do you want to join us? D, isn't the idea worse than before? And E, I love you. Number 3, Kate and Yanni. Kate said, we will have a long holiday next month. What are you going to do? Yani ... menjawab. Apakah kira-kira Ani jawab?
Terus Kate berkata, I hope you have a nice trip. Jadi di sini disuruh adalah complete the dialogue above, lengkapi dialog di atas. Maka lengkapi apa yang dikatakan Yani dari perkataan Kate yang pertama tadi. A. I'm thinking of going to Bali. B. Sorry, I can't tell you. C. It is not your business. D. I have nothing to do. E. I don't know what to do. Oke, itu nomor 3. Next, number 4. Alex and Bram. Alex say, what do you think about the films? Bram answer, I think blah 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 blah. Complete the dialogue above. Lengkapi dialog di atas katanya. So, pilihannya adalah A. I like it. B. Thank you. C. I can't hear you. D. You forgot it. And E. Let's go. Itu dia. Selanjutnya soal number 5. Next, question of number 5. Eric and Era. Eric say, I think our city is very hot at the moment. Era answer, I don't think so. Blah 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 blah. Our city is much cooler than other cities in this country. Maka di perintahnya adalah complete the dialogue above. Jadi pilihannya adalah suruh lengkapi tadi ya. Pilihannya adalah I know it. Yang A. Yang B. I'm thinking of. C. He forgot it. D. In my opinion. A. See you. Itu dia. Next, number 6. Bowo and Sri. Bowo say I feel tired and I feel dizzy. Sri answer, I think blah 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 blah. Don't leave the bed if it is not necessary. Complete the dialogue above. Suruh lengkapi dialog di atas. Ya, itu jawabannya A, B, C, dan D serta E. A-nya you must sing. B, you should lie down and have some rest. C, you can see the doctor tonight. D, I will take you to the hospital. And E, I must take some rest too. Nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Dave and John. Dave say, so what do you think of my singing? John say, it is really good, but I suggest you try singing in a high tune. Dave, thanks, John. John, no problem, Dave. From the dialogue above, John is, dari dialog di atas adalah John adalah menanyakan apa dia? A, asking for help. B, giving an opinion. C, asking for an opinion. D, giving help. And E, giving attention. Oke, lanjut soalnya sampai nomor 10. Sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.